Dan biasa untuk mengulas sejumlah catatan dan keputusan MK yang menolak seluruh gugatan kubu Anies dan Ganjar. Sudah bergabung sama kami ada Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, ada Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat sore Prof. Yusril. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Bersatu Kawal Pemilu, Prof. Kita tahu ya, kita sudah mengikuti bersama bahwa sebelumnya seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon 01 dan 03 kan sudah ditolak oleh MK. Dan juga sebelumnya dari tim hukum 02 juga sebenarnya sudah menyatakan berkali-kali prediksinya akan ditolak seluruhnya. Tapi mungkin kita bisa mereview sedikit apa sebenarnya yang melatar belakangi keyakinan penolakan tersebut. Sebenarnya begini, dalam sistem peradilan kita itu kan kita tidak menganut asas pembuktian terbalik. Jadi siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Jadi banyak sekali narasi-narasi yang dikemukakan di dalam surat permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, dan kita simak baik-baik segala narasi itu, dan kita mengatakan dari awal, Anda boleh menarasikan apa aja, menuduh apa saja, tapi kewajiban Anda lah untuk membuktikan bahwa apa yang Anda narasikan itu adalah benar adanya. Bukan kewajiban kami untuk membuktikan sebaliknya. Dan saya sudah menduga sejak awal bahwa narasi-narasi itu susah untuk dibuktikan. Misalnya mengatakan bahwa terjadi penyalahgunaan bansos, terjadi penyalahgunaan pejabat kepala daerah, terjadi penyalahgunaan sirekap dan lain-lain. Untuk membuktikan itu, membuktikan terjadinya penyalahgunaan bansos itu tidak mudah ya, karena kita harus mengkaji itu dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau memang ada bukti-buktinya, silahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kan mereka tidak bisa buktikan. Mereka bawa beras 1 karung 5 kilo isinya, dan tidak bisa juga membuktikan apa yang mereka katakan. Bahkan menteri-menteri yang dihadirkan atas permintaan para pemohon justru membantah keterangan mereka. Bu Risma mengatakan bahwa tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, beras dan lain-lain. Semua adalah dalam bentuk uang dan ditransfer secara tunai kepada penerimanya atau dikirim melalui kantor pos. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Baik, kita sudah melihat memang dari tahun 2004 ini kelihatannya kalau saya tidak salah hampir semua permohonan yang diujikan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilpres ini semuanya ditolak. Dan Anda juga pernah menyatakan bahwa sebenarnya bahwa permohonan di Mahkamah Konstitusi ini permohonan simpel, tapi kemudian pembuktiannya sangat sulit. Apakah memang apa yang kemudian melatar belakangi sulitnya pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan Pilpres? Apakah waktunya kah atau memang ini susah sekali? Iya, pertama memang soal waktunya sulit sekali untuk membuktikan itu ya. Karena ketika KPU mengumumkan perolehan suara masing-masing paslon, hanya ada waktu 3 hari untuk mereka mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan surat keputusan KPU itu. Dan ketika dibuka persidangan, maka Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan memutus permohonan itu dalam jangka waktu 14 hari. Jadi memang sangat terbatas waktu yang ada. Dan sebab itulah Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mengatur bahwa perselisihan terkait dengan pemilihan umum itu ada yang menjadi kewenangan Bawaslu dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, ada yang menjadi kewenangannya Bawaslu dan menjadi kewenangan Gakumdu untuk menindaklanjutinya. Itu disebut dengan sengketa proses pemilu. Nah, sedangkan sengketa hasil itu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dan walaupun sebenarnya MK dari sejak tahun 2019 itu sudah menyatakan bahwa mereka bukan sekedar mempelajari atau memeriksa atau mengadili hasil berapa yang diperoleh oleh pasangan calon tertentu yang menurut mereka sekian, tapi menurut KPU tidak sampai sebanyak itu, maka itu. Tapi bukan hanya itu aja fokus perhatiannya, tapi juga lebih melihat kepada mengapa sebabnya terjadi seperti itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan hasil yang dicapai oleh pasangan calon itu. Dan karena itu MK kemudian tidak hanya mempelajari hasilnya itu aja, tapi MK juga memeriksa prosesnya. Dan itu terjadi seperti kemarin ini kan dalam persidangan baik termohon KPU maupun kami sebagai pihak terkait itu sudah mengemukakan eksepsi bahwa ini MK tidak berwenang mengadili ini kecuali mengenai sengketa hasil. Tapi eksepsi kami kan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan MK menyatakan MK berwenang untuk mengadili. Bukan hanya sengketa hasil angka-angka saja, tapi juga proses
sampai munculnya angka-angka yang Angka-angka. dipersiskan di MK itu. Baik. Dan cuman waktunya memang cuma 14 hari. 14 hari Jadi itu yang alat bukti MK kan tidak mungkin menyimpang daripada apa yang dimohonkan oleh para pemohon. Atas dasar itulah dia memeriksa perkara ini. Jadi memang sulit mereka membuktikan adanya itu. Ya, tapi juga memang kadang-kadang lebih banyak dugaan-dugaan daripada kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Baik, Prof, apakah kemudian ada catatan-catatan yang menarik jika dibandingkan keputusan-keputusan tahun 2014 dan 2019? Kalau dari permohonannya sendiri memang agak cukup berbeda. Kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu menyoal mengenai angka, persisian angka. Kalau tahun ini kan tidak ada yang bahas mengenai angka. Iya, berapa kali dalam sengketa di Pilpres ini malah tidak mempersoalkan angka, bahkan sekali ini lebih nyata. Kedua belah pihak itu sama sekali tidak membawa angka-angka yang dipertikaikan, yang seharusnya sebenarnya menurut undang-undang maupun menurut peraturan Mahkamah Konstitusi yang diperiksa oleh MK itu adalah pemohon itu mengemukakan berapa angka yang mereka boleh menurut mereka dan berapa angka yang diumumkan oleh KPU. Dan mereka kemudian minta mengatakan bahwa apa yang dihitung oleh KPU itu nggak benar. Yang benar yang ini. Nah, tapi kan dalam dua permohonan sekarang ini, baik yang dimajukan oleh Pak Ganjar maupun oleh Pak Anies, itu tidak mengemukakan angka sama sekali. Dan bahkan dalam permohonan Pak Ganjar, dikatakan perolehan suara Pak Prabowo itu 0. Tapi tidak disebutkan perolehan Anda berapa. Nah, itu kan juga jadi masalah juga ya. Dan memang MK tapi terus saja memeriksa masalah ini. Walaupun tadi kan seperti saya katakan bahwa MK menyatakan MK berwenang tidak hanya mengadili angka-angka, tapi MK harus mempelajari juga atau memeriksa juga kenapa muncul angka seperti itu, dari mana munculnya angka seperti ini, ada kecurangan atau tidak. Tapi tidak ada angka yang dibawa, tapi MK tetap aja memeriksa latar belakang ada pelanggaran itu, ada pelanggaran ini. Jadi memang agak kontradiksi juga sebenarnya kalau kita menyimak putusan MK itu. Ya kalau memang MK mengatakan dia berwenang, tidak hanya memeriksa angka, tapi memeriksa proses mengapa sampai muncul angka seperti itu. Tapi kalau angkanya tidak ada, itu proses apa yang mau diperiksa oleh MK. Itu bagi saya agak heran juga. Tapi ya sudahlah. Oke. Prof, ini juga yang menjadi sorotan setelah kemudian keputusan kemarin adalah terkait dengan dissenting opinion. Karena kita tahu ada 8 orang yang menjadi majelis hakim di sini, 3 menyatakan dissenting opinion. Banyak yang menyatakan bahwa ini adalah angka yang signifikan kalau 3. Kalau nambah 1 saja itu udah 50-50 artinya. Nah kalau dari kubu 02 sendiri melihatnya bagaimana terkait dengan dissenting opinion yang kalau misalnya kita lihat poin per poin itu cukup keras juga di sana? Ya, dissenting opinion itu tidak ada pengaruhnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Oleh karena mereka yang dissenting pun ikut menandatangani putusan itu. Jadi putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Pak Suhartoyo itu menyatakan menolak permohonan pemohon seluruhnya. Dan itu dianggap adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan 3 hakim yang dissenting itu juga putusannya seperti itu. Tapi karena dia berbeda pendapat, ya perbedaan pendapatnya itu dituangkan di dalam bagian akhir dari putusan. Jadi semacam catatan kenapa dia berbeda, dan perbedaan itu mestinya hanya membuat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Misalnya dalam putusan MK itu dikatakan bahwa adanya penyalahgunaan bansos di daerah ini itu tidak terbukti, dan karena itu pemohon itu tidak beralasan hukum. Kalau dissenting dia mengatakan menurut pendapat saya ini beralasan hukum, terbukti dan beralasan hukum. Lalu kemudian apa petitumnya? Nah, petitumnya itu hampir sama antara ketiga hakim konstitusi itu mengatakan bahwa mestinya itu dikabulkan sebagian. Artinya terjadi pelanggaran dalam bentuk penyalahgunaan bansos, penyalahgunaan penjabat-penjabat kepala daerah, dan karena itu harusnya dikabulkan diadakan pemilihan presiden ulang di beberapa provinsi. Tapi itu catatan saja, itu tidak ada pengaruhnya. Artinya bahwa ini tidak serta-merta menjadikan bahwa ditolaknya seluruh permohonan ini juga ada catatannya, artinya tidak memberikan kesan ada flow di sana. Enggak, ya, karena diktum putusan itu jelas sekali. Jadi dan seringkali Mahkamah Konstitusi ada dissenting opinion, walaupun dalam pilpres
Ya, Ini baru sejak pertama tahun kali. 2014 sampai sekarang ini baru sekali ini ada dissenting. 2019 walaupun sangat keras pada waktu itu perdebatan di Mahkamah Konstitusi, tapi tidak ada dissenting opinion. Sekarang ada dissenting. Jadi ada 8 hakim, 5 hakim menyetujui, 3 hakim dissenting, tapi putusannya adalah putusan dari 8 hakim itu. Dan Baik. itulah yang menandatangani putusan. Tapi karena mereka dissenting, mereka cantumkan juga putusannya di sana, di dalam bagian akhir dari putusan itu. Jadi tidak menggugurkan atau mengurangi makna daripada putusan Mahkamah Konstitusi itu, karena dalam sengketa pilkada atau dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 45 juga seringkali terjadi dissenting opinion. Dissenting opinion. Oke, yang menarik juga terkait dengan dissenting opinion ini juga memang ada hakim-hakim yang anggap diperlukan adanya PSU, kemudian juga ada juga intervensi pemerintah, tapi memang tidak ada soal diskualifikasi yang itu kemudian disebutkan begitu ya, dimohonkan begitu. Apakah kemudian memang soal mendiskualifikasi ini yang Anda tangkap dari hasil ini tuh bukan ranahnya MK sebenarnya? Sebenarnya memang itu bukan ranah MK. Jadi sengketa proses pemilu itu kan adalah sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dan sengketa antar sesama peserta pemilu. Jadi kalau misalnya Pak Anies dan Pak Ganjar itu menganggap bahwa Pak Gibran itu tidak memenuhi syarat dan KPU meloloskannya, mestinya itu ada sengketa antara mereka dengan KPU. Bisa juga antara sengketa antara mereka dengan Pak Gibran sendiri. Tapi itu kan sama sekali tidak pernah mereka kemukakan. Mereka tidak menggunakan haknya untuk mempersoalkan itu ke Bawaslu. Dan kalau misalnya dipersoalkan ke Bawaslu, Bawaslu putuskan Pak Gibran yang tetap diloloskan, mereka dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi itu sama sekali tidak dilakukan oleh mereka. Tapi ketika sudah, bahkan pada waktu itu ya, Pak Anies ya mengatakan, mengucapkan selamat atas pencalonan Pak Gibran dan Pak Prabowo, dan baik pasangannya Pak Ganjar maupun pasangannya Pak Anies itu kan terlibat dalam debat capres yang ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Ya, kalau misalnya memang tidak sah, ya ngapain mereka ikut debat sama orang? Mereka mau debat lah sama orang ini nggak sah kok, ngapain debat? Kan enggak. Nah, tapi ketika mereka sudah kalah, ya terus mempersoalkan keabsahan pencalonan Pak Gibran itu. Nah, makanya dalam putusan MK mengatakan MK tidak menolak permohonan mengenai hal ini. Karena seharusnya mereka bawa ke Bawaslu, tapi mereka melepaskan haknya. Jadi MK tidak mau periksa lagi, kecuali melepaskan haknya. Kemudian Bawaslu itu memberikan keputusan yang tidak adil. Bisa aja Mahkamah Konstitusi kemudian mengkoreksi putusan yang dibuat sebelumnya, walaupun MK itu sebenarnya bukan lembaga banding atau lembaga kasasi, tapi itu terjadi dalam praktek-praktek pilkada. Nah, yang saya lihat adalah bahwa dalam putusan maupun dalam dissenting opinion 3 hakim itu sama sekali tidak menyinggung soal diskualifikasi. Jadi diskualifikasi itu merupakan tema sentralnya mereka, dan mereka mengemukakan itu dalam petitumnya supaya didiskualifikasi pasangan ini Prabowo Gibran atau diskualifikasi Gibrannya aja. Tapi baik dalam putusan seluruh hakim maupun dissenting opinion, diskualifikasi itu tidak ada. Mestinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi termasuk juga sikap dari 3 hakim yang dissenting, perdebatan Pak Gibran itu sah atau tidak sah, mestinya itu sudah selesai. Sudah selesai. Terus saja dikatakan. Prof, terakhir singkat saja Prof, dari kacamata Anda sebagai ahli hukum tata negara terkait dengan putusan MK ini nih, adakah kemudian hal-hal yang lebih progresif atau ini hanya sebatas keputusan yang konvensional saja, yang seperti biasanya, atau ada hal-hal lain yang menjadi catatan bahwa ini menunjukkan adanya progresivitas dalam putusan kali ini? Ada, ya. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya itu banyak sekali mengkoreksi pelaksanaan pemilu sekarang dan mengemukakan saran-saran perbaikan, baik langsung maupun tidak langsung dalam pertimbangan hukumnya. Bahkan juga MK itu mendorong lembaga-lembaga negara yang lain, termasuk DPR, ya untuk terus meningkatkan pengawasannya dalam pelaksanaan pemilu ini. Walaupun ya agak sulit ya kalau kita mengatakan pengawasan terhadap Pilpres mungkin mereka bisa lakukan, tapi kalau pengawasan terhadap Pileg yang mereka sendiri punya kepentingan, jadi kadang-kadang susah juga. Ya bagaimanapun saya melihat ada progres dalam arti bukan artinya putusan yang progresif dalam ilmu hukum, keputusan yang barangkali
apa namanya menyimpang daripada aturan yang ada, tapi untuk satu Baik. progresif bukan itu maksudnya. Tapi ada langkah maju dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir ini untuk perbaikan pelaksanaan pemilu yang akan datang. Proses pemilu. Baik. Terima kasih Profesor Yusril telah bergabung sama kami di sama-sama. Bersatu Kawal Pemilu. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore.